Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Penopang Kehidupan. Bacaan kita terambil dari 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, doa Yabes ditemukan dalam 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Catatan sejarah di dalam sebuah silsilah. Kitab 1 Tawari menceritakan silsilah dan juga sejarah kerajaan Yehuda. Kitab ini kemungkinan besar ditulis oleh Ezra kepada orang-orang Yehuda yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Alkitab mencatat bahwa pada abad ke-6 sebelum Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babel, dan selama 70 tahun banyak warga Yehuda ditawan dan hidup di tanah pembuangan. Setelah kembali dari Babel, keadaan rohani mereka sangat terburuk. Sebagai umat pilihan, mereka diliputi perasaan cemas apakah janji-janji Tuhan kepada nenek moyang mereka masih tetap berlaku. Di tengah keadaan seperti itu, lahirlah seorang laki-laki yang bernama Yabes. Dinamai ibunya Yabes yang berarti kesakitan atau penyebab kesakitan. Itu dikarenakan ibunya melahirkan dia dengan penuh kesakitan dan susah payah. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu yang memberi nama sesuai dengan keadaan yang dibayangkan. Mungkin ibunya merasa bahwa masa depan Yabes akan penuh dengan kesengsaraan. Tetapi dalam doanya, Yabes berseru kepada Allah, memohon perlindungan dan berkat. Seakan-akan menggunakan permainan kata Yabes, orang yang menyebabkan kesakitan, meminta Allah agar menjauhkan dia dari kesakitan, sebagaimana dia dinamai dan diingat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, doa Yabes terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama, Yabes berseru kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa harapan atau pengharapan Yabes hanya ditujukan kepada Allah saja. Yang kedua, Yabes meminta Allah untuk memberkatinya dan memperluas daerahnya. Ini berbicara bahwa perkenanan Allah itulah yang dibutuhkan dan diminta oleh Yabes. Dan yang ketiga, Yabes berdoa kiranya tangan Allah menyertai dan melindunginya dari malapetaka dan kesakitan. Yabes sedang meminta perlindungan dari Allah. Jika dibaca sekilas, doa Yabes seolah-olah adalah doa untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan semata. Namun sesungguhnya adalah suatu seruan yang tulus agar dapat menjadi berkat dan berguna bagi sesama manusia. Sehingga nats ini ditutup dengan kalimat, "Dan Allah mengabulkan permintaannya itu." Kesederhanaan doa Yabes tidak berarti doa adalah perkara yang sederhana. Doa tidak pernah sederhana karena Allah kepada siapa Yabes berdoa adalah Allah Israel. Dalam doanya, Yabes menyapa dengan sebutan Allah Israel, sekaligus menggambarkan pengenalannya akan Allah nenek moyangnya, Allah yang dapat melakukan intervensi dalam sejarah hidup manusia, dan Allah yang hidup dan berkuasa. Mari jadikan doa sebagai penopang kehidupan kita, bukan untuk sekedar meminta berkat jasmani secara berlebih, tetapi untuk meminta penyertaan Tuhan. Jangan salah paham, Tuhan tidak melarang kita untuk meminta berkat jasmani, tetapi jangan memintanya secara berlebihan. Bukankah Tuhan Yesus telah memberi teladan di dalam doa Bapa kami? Yesus berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Perhatikan kata-kata yang secukupnya. Yakobus juga mengingatkan untuk tidak meminta hal-hal yang hanya akan dihabiskan menurut hawa nafsu kita. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari jadikan doa Yabes sebagai pengingat untuk tetap bersandar pada Tuhan di tengah kesulitan hidup, bukan sebagai mantra untuk mendapatkan berkat jasmani yang berlebih. Amin.